Selamat malam, di sini kami akan menyampaikan laporan mini project kami, yaitu machine learning dia dengan kelas A. Sebelumnya itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fabian Valerian dengan NIM 67-2018-010. Yang kedua, Aldi Tangkelayuk dengan NIM 67-2018-022. Yang ketiga, Alfa Krenandita dengan NIM 67-2018-389. Di sini dalam membangun mini project kami menggunakan dataset MACD, di mana kami mengusulkan sebuah studi kasus, yaitu menggunakan sebuah konteks kasus dengan menggunakan dataset MACD, yang di mana seorang entrepreneurship yang memiliki sebuah restoran yang cukup terkenal akan membangun sebuah sistem dengan suatu pemodelan yang nantinya akan menarik perhatian konsumen untuk mencoba menu yang ada di restorannya, di mana entrepreneur tersebut mengelola sebuah dataset MACD yang ada di restorannya dengan menempuh cara agar konsumen tertarik pada restoran entrepreneurship tersebut, di mana ia menampilkan nilai atau volume menu data yang mengandung informasi kalori, karbohidrat, kolesterol, koefisien, dan lainnya, di mana dalam data tersebut memberikan analisa nutrisi untuk setiap item menu MACD, yang termasuk breakfast, beef burger, chicken and fish sandwich, fresh salad, soda, coffee and tea, milkshake, and dessert. Sedikit tentang berkaitan dengan proses bisnisnya, yaitu di mana McD adalah suatu perusahaan makanan yang cepat saji, ya, di mana didirikan pada tahun 1940 sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard Danmour di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Pencapaian yang menakjubkan ini membuat McD menjadi waralaba paling menguntungkan di dunia. Kunci utama dari bisnis McD adalah Ray Kroc yang berani untuk out of the box, yaitu dengan membuat franchise McD di berbagai tempat, tidak hanya satu saja. Sejak ide membuka waralaba tersebut, nama McD semakin dikenal karena rasa ciri khasnya seperti berada di negeri Paman Sam. Walau sudah terkenal, McD pun tetap menjaga kualitas makanan dan minuman yang dibuatnya. Mereka membuat metode penyajian yang konsisten. Dari proses bisnis ini kita bisa mengetahui bahwa kandungan nutrisi yang ada pada restoran McD memiliki kualitas yang tinggi. Ini merupakan dataset dari McD, di mana dalam dataset tersebut memiliki beberapa atribut seperti kategori, item, service size, kalori, calories from fat, total fat dialinya, dan lain-lainnya. Dan juga mengandung protein, vitamin, atribut kalsium, dan iron. Sebelum membahas lebih jauh, kami akan menampilkan hasil mini project kami di Jupyter. Sekarang kita ingin menunjukkan Jupyter Notepad kita. Pertama kita import data, terus kita menampilkan data. Kita memakai data MACD. Terus ini ada data yang dihasilkan. Terus kita menghilangkan datanya untuk dilakukan normalisasi. Terus kita melakukan normalisasi. Terus kita melakukan visualisasi. Lalu kita membuat 4 kelompok kategori yang nantinya kita akan buat di bar chart. Terus ini kita membuat data korelasi antara dua variabel, ini juga. Terus kita melakukan data training, terus ini data training distribution. Terus kita melakukan modeling dari train. Ini ada coefficient dan intercept-nya. Kita memakai linear regresi. Terus kita melakukan prediksi dari model yang sudah di-train. Hasilnya seperti ini. Terus kita melakukan hasil evaluasi dengan menggunakan metrik dan hasilnya sebagai demikian. Nah, nantinya akan kita jelaskan lebih dalam lagi melalui PPT presentasi. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian preprocessing, di mana yang pertama itu melihat data. Namun sebelumnya itu kita akan mengimpor beberapa library untuk mendukung proses implementasi dari project kita. Sebelumnya itu di sini saya akan menjelaskan bahwa bahasa yang kita gunakan yaitu Python, di mana Python itu merupakan suatu bahasa pemrograman yang bisa dikatakan bahwa sudah lumayan populer di kalangan programmer.
di mana bahasa pemburu kompeten ini didukung oleh banyak sekali library yang tentunya bersifat free. Library pada Python merupakan sebutan untuk kode program tambahan yang digunakan dalam kebutuhan tertentu. Mungkin di bawah ini saat ini kita akan menjelaskan beberapa library yang sering digunakan oleh beberapa programmer dan yang kita gunakan dalam membangun sebuah mini project kami ini. Mungkin yang pertama itu ke library NumPy. Jadi perlu kita ketahui bahwa library NumPy itu merupakan suatu library yang pertama yang merupakan singkatan dari numerical Python, di mana fungsi dari modul ini untuk membantu para data science menangani permasalahan angka-angka, di mana library ini berfokus pada scientific computing. NumPy memiliki kemampuan dalam membentuk objek n-dimensional array yang mirip dengan MATLAB. NumPy ini memudahkan penggunaan dalam operasi aljabar linear seperti vektor dan matriks. Yang kedua, kita akan menjelaskan library Pandas, di mana dengan berdasarkan sistem data frame, modul ini dapat membuat sebuah file ke dalam tabel virtual menyerupai spreadsheet. Dan Pandas juga berfungsi mengelola suatu data seperti teknik join, listing, goodbye, agregasi, dan teknik lainnya seperti yang ada di SQL. Dan SQL ini kita ketahui bahwa ada di sistem basis data. Bedanya ini dilakukan pada tabel. Kelebihan dari library ini juga dapat membaca file dari berbagai format seperti TXT, CSV, dan TSV. Dan pada laporan mini project kita ini kita menggunakan file CSV dari data set MACD. Yang ketiga itu kita akan jelasin library Matplotlib, di mana data yang telah diolah akan sebaiknya ditampilkan sejelas dan sebagus mungkin. Library Matplotlib ini akan membantu dalam menampilkan hasil analisis berupa grafik berwarna dengan lebih rapi dan menarik, seperti yang akan kita tampilkan di program-program nantinya, seperti histogram dari sebuah atribut yang kita telah pilih. Dan perlu diketahui bahwa ada dua jenis plot dalam menampilkan data, yaitu secara dua dimensi dan tiga dimensi, sehingga data bisa ditampilkan sesuai dengan kebutuhan kita. Matplotlib ini merupakan juga suatu library yang paling sering digunakan oleh data science dalam menyajikan datanya ke dalam visual yang lebih menarik lagi. Yang berikutnya itu kita jelasin library Screenland. Singkat saja, Screenland ini untuk model KKN. Yang berikutnya yaitu menampilkan data. Di sini kita udah menampilkan data, dan di sini kami menggunakan analysis variable MACD untuk membaca dataset dan menampilkan yang telah diupload di Jupyter sebelumnya dengan nama menu yaitu menu CSV, dengan menampilkan dataset serta info dan describe pada data tersebut. Di sini kita menggunakan CSV untuk membaca dan menampilkan datanya, dan MACD info untuk menampilkan informasi dari dataset tersebut. Namun di PPT ini kita tidak mencantumkan, lebih jelasnya ada di laporan bersifat Word, dan di sini di situ juga kita mencantumkan bagaimana deskripsi dari dataset MACD tersebut. Dan saya sudah jelaskan tadi bahwa dalam dataset tersebut memiliki beberapa atribut, bisa kita lihat pada layar presentasi. Berikutnya yaitu kita akan menghilangkan beberapa item kolom. Nah, di sini kami melakukan fungsi drop untuk menghilangkan beberapa item kolom atau atribut, dan kami menghapus atribut kategori, menghapus item, dan serving size untuk memudahkan dalam proses normalisasi. Jadi kita hanya membutuhkan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Data mana saja yang
kita perlukan dari dataset yang telah kita modelkan. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam proses normalisasi. Sebelum masuk ke dalam prosesnya, mengapa sih proses normalisasi harus dilakukan? Nah, di sini kita bisa melihat beberapa range array yang sudah kita lakukan proses normalisasinya. Nah, mengapa proses normalisasi harus dilakukan? Karena jika kita membiarkan, maka data range yang paling besar maka akan cenderung sering mendominasi, padahal dalam kasus realnya belum tentu variabel itu yang mendominasi, di mana kita menggunakan scan untuk proses pemanggilan dalam normalisasi ini. Berikutnya yaitu ada visualisasi, di mana kami melakukan proses visualisasi pada atribut color untuk melihat beberapa banyak yang masuk ke dalam kelompok setiap nilai atau value dari atribut tersebut, yaitu atribut color. Dan di sini nilai 340 dia memiliki value berapa, nilai 430 memiliki nilai berapa, 280 memiliki nilai berapa, dan seterusnya. Kita masuk ke trend. Tadi sebelumnya kan kita melakukan visualisasi, yang dimana kami melakukan proses visualisasi pada atribut calories untuk melihat berapa banyak yang masuk ke dalam kelompok setiap value dari atribut tersebut. Nah, selanjutnya kan kita mau melakukan trend. Nah, di sini kita melakukan pemisahan kan dari menu yang sebelumnya kan ada banyak tuh. Kita melakukan pemisahan menjadi 4, yaitu kaloris, karbohidrat, kolesterol, sodium. Nah, dari 4 inilah yang nantinya akan kita buat hubungan relasi antara yang satu dengan yang lain. Ini data dari kaloris, karbohidrat, kolesterol, dan sodium. Nah, pertama kita melihat data dari kaloris dan kolesterol. Ini merupakan data satu dari korelasi dua variabel. Yang selanjutnya ini data 2 dari korelasi dua variabel antara karbohidrat dan sodium. Yang dimana nantinya dari data tersebut akan kita lakukan training dengan melakukan train dan test. Nah, di sini kan kita bisa lihat kan ada kita kan sedang melakukan train dan testing dengan memasukkan 0,8 dari 80% dari data yang ada. Nah, selanjutnya dengan melakukan scatter plot antara kandungan sodium terhadap karbohidrat dan kaloris beserta kolesterol, kita menggunakan model regresi linear. Jadi kita mengimport modelnya dari scalar. Dan nantinya akan kita dapatkan persamaan garis yang akan mendekati dengan hasil koefisien 5,44500,762 dan interceptnya 25756550747. Yang dimana dari model tersebut akan kita lihat plot outputnya atau persamaan garisnya sebagai berikut antara sodium dan karbohidrat. Bisa kita lihat bahwa semakin banyak kaloris yang kita makan, maka semakin tinggi pula kolesterol yang kita dapatkan. Oleh sebab itu, dari hasil tren tersebut diharapkan kita untuk tidak terlalu sering memakan fast food. Lalu pada kandungan sodium dan karbohidrat, kita bisa lihat di grafik jika kandungan sodium sedikit atau banyak tidak terlalu mempengaruhi kandungan karbohidratnya.
Lalu pada tahap evaluasi kita bisa melihat nilai mean absolute error dan MSE dan R2 skornya jatuh pada nilai 480,47, 278.995,92 dan minus 9,53. Kesimpulannya, dalam pembuatan laporan ini disimpulkan bahwa pentingnya sebuah dataset untuk memodalkan atau mendeskripsikan sebuah kasus yang ada, yang nantinya akan kita pecahkan dengan beberapa rangkaian model. Dan pada laporan ini kami menggunakan dataset Nutrition Fact for McDonald. Menu diambil dalam laporan ini untuk menampilkan atribut seperti info data, describe, nilai range, value dari beberapa atribut seperti kaloris, karbohidrat, kolesterol, dan sodium, serta mencantumkan histogram beberapa atribut untuk lebih memahami data yang dimodelkan. Selain itu, dalam laporan ini kita menampilkan korelasi antara variabel melalui train, prediksi, dan akurasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.